Bergegaslah. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena orang mati nggak harus tua dulu. Ibu masih muda atau sudah tua? Apalagi sudah tua. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Karena mati itu nggak harus pakai sakit dulu. Berapa banyak orang yang sakit, yang besuk, banyak yang datang, yang besuk malah meninggal. Ada cucunya sudah meninggal, kakek neneknya masih hidup. Ada yang anaknya meninggal, bapak ibunya lebih dulu meninggalnya. Loh, iya kan? Kan memang begitu. Ya Allah, ya Allah. Tapi yang jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui kematian. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Dah, sampai situ. Loh. Kok jadi emosi gitu? Tapi intinya Bu, juga ada nasihat dari Rasulullah, ni'matani maqbunun fihima katsirun minanas asya wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Makanya kita ingat kembali ikhtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Ini mestinya cara belajarnya kita Bu. Sehatmu sebelum sakitmu apa? Dimaksimalkan ketika lagi sehat itu. Ibu kalau mau makan enak yang sehat waktu sehat itu Bu. Sebab ibu kalau lagi sakit, kalau ibu lagi sakit nih, itu makan minum yang namanya empedu itu mesti pahit loh Bu. Iya. Jadi kalau lagi sehat makan yang enak. Biar apa? Biar kuat, biar bisa ibadah. Ya. Ibu pernah malas dalam ibadah? Halo? Ibu pernah malas dalam ibadah? Pernah malas dalam ibadah? Tanggal berapa? Terus gimana caranya biar nggak malas? Semangat. Biar semangat, jangan malas. Iya tak? Sehatmu sebelum sakitmu. Nggak ada Bu, mohon maaf Bu, nggak ada ceritanya orang sehat terus nggak ada. Pasti akan mengalami sakit. Ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Ya. Sempatmu sebelum sempitmu. Maksudnya apa? Selagi Allah berikan kita kesempatan yang banyak itu mbok dimaksimalkan. Bu, kata kuncinya nih. Kata kuncinya. Dalam pandangan Islam, atau paling tidak ini menjadi renungan kita. Dalam pandangan Islam, waktu itu adalah kehidupan. Kehidupan itu adalah waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Sekali lagi, waktu adalah kehidupan. Kehidupan adalah waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan kehidupan berarti lah kapan kelarnya? Kok balik ke situ lagi? Nih sekali lagi. Waktu adalah kehidupan. Kehidupan adalah waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan kehidupan berarti berdosa, rugi. Kan ayatnya jelas. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kan itu surat andalan ibu kalau sholat biar cepat selesai tak? Ibu-ibu kan punya surat andalan kan? Kulhu inna a'tayna dan wal asri kan? Astagfirullah. Tidak apa-apa. Rakaat pertama kulhu, rakaat yang kedua wal asri. Rakaat yang
Jadi ibu kalau nggak dibiasakan yang hafal itu nanti bisa hilang. Maka usahakan bu sholat sunnah, contohnya duha, contohnya rawatib, itu atau tahajud misalkan, itu tahajud. Saya belum bisa banyak tahajud Ustadz, baru 2 rakaat, nggak apa-apa. Tapi tahajud ibu yang berkualitas, salah satu kualitas sholat kita ini aja, salah satu berkualitas itu apa? Kalau bisa rakaat yang pertama ya ibu baca 7 surat. Rakaat yang kedua 7 surat lagi. Berarti dalam 2 rakaat itu ibu sudah 14 surat. Contoh, rakaat pertama An-Nas, bismillah Al-Falaq, selesai bismillah Qulhu, bismillah Tabbat, bismillah Ida aja. Selesai bismillah Al-Kafirun. Bismillah Inna Atayna. 7 surat kan? Rakaat pertama. Balik lagi yang kedua diulangi dari Inna Atayna ke An-Nas. Berarti 14 surat. Itu meningkat namanya. Ayo dong, masa Qulhu terus, Inna Atayna terus. Nah, itu kalau ibu nggak ada upaya meningkat gitu ya begitu. Udah yang dibaca pendek, sholatnya cepet banget. Ya, baik. Sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu, mudamu sebelum tuamu. Enggak, yang ketiga dulu apa? Ketika kamu diberi kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi jaminannya bu, kita nggak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan kalau gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Sudah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit, najis tau nggak? Nggak boleh begitu. Kan lebih baik, nggak ada lebih baik sedikit ikhlas. Ya lebih baik banyak ikhlas. Jangan kalau lebih baik kok perbandingannya kan itu, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak nggak ikhlas. Jangan gitu. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Dan infak sedekah itu bu, infak sedekah itu nggak harus pakai uang kok. Kalau ibu nggak punya uang, boleh kok infak sedekah pakai dolar atau real, boleh. Masya Allah. Bu, pada yang keempat, mudamu sebelum tuamu. Pada akhirnya kita akan mengalami tuamu. Nggak ada orang tuh ceritanya muda, walaupun ibu pasang gigi palsu 5, tetap bu kalau tua ya tua bu. Oh iya toh. Saya yakin 25 tahun yang lalu ibu ini larinya kenceng-kenceng masih. Tapi kalau sekarang ya angin keanginan, panas, dingin ke, hujan ke. Tapi pada akhirnya betul mudamu sebelum tuamu. Pada akhirnya kita akan mengalami tua. Di antara tanda-tanda tua itu apa? Di antara tanda-tanda tua itu ubannya sudah mulai subur, pandangannya sudah mulai kabur, kulitnya sudah mulai lentur, sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini biasanya makannya bubur. Kalau udah makannya bubur, siap-siaplah untuk masuk kubur. Makanya jangan takabur, tapi pandailah bersyukur. Jangan seperti eyang yang nggak bersyukur. Nah, jangan eyang yang nggak bersyukur. Mau siapalah dia? Jangan seperti itu. Baru yang kelima, hidupmu sebelum mati. Bu, sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, secantik-cantiknya wanita, setampan-tampannya laki, seberat-beratnya penyakit, paling banter itu puncaknya mati. Ibu nggak usah berebut tentang kematian bu, nggak usah takut, nggak khawatir, nggak kebagian mati, pasti kebagian. Loh iya toh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya ini sebagai mukadimah. Jadi intinya 5 hal tadi kita maksimalkan. Lagi sehat, ya dimaksimalkan ibadahnya. Makan enak, lagi sehat. Kalau udah sakit itu, mama mau sate, enggak, pahit.
Mau bebek? Enggak. Mau rendang? Enggak. Tapi orang banyak lupa loh Bu itu, ya. Manusia ini kadang-kadang aneh ya Bu ya. Pontang-panting cari duit. Lupa kesehatan. Begitu sehat, dia buang duit. Loh iya tak? Waktu di rumah pengen jalan-jalan. Kalau dia di daratan pengen di gunung. Sudah di gunung pengen di lautan. Habis di lautan pengen balik lagi. Sebetulnya itu kalau kita pahami, oh iya ternyata betul. Itu rahasianya kita memahami kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Mau di rumah kah, di perjalanan kah, di daratan, di lautan, di pegunungan, di udara, dimanapun, tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah kepada Allah. Kenapa Bu? Sebenarnya kita ini dikejar-kejar yang dengan namanya kematian. Ternyata datangnya kematian itu Bu lebih cepat dari yang kita perkirakan. Coba kalau ditanya, kira-kira pingin 25 tahun lagi husnul khotimah atau pingin 2 tahun setengah lagi tapi husnul khotimah? Pilih yang 25 tahun lagi atau yang 2 tahun setengah lagi? Iya, dua-duanya husnul khotimah. Tapi pilih yang mana? Enggak. 25 tahun lagi husnul khotimah. Ya kan? 2 tahun setengah lagi juga husnul khotimah. Ibu pilih yang mana? Kok ini cuma milih kok terserah. 25 apa alasannya Bu Anti kenapa kok pilih yang 25? Nah, kalau 25 tahun lagi, lah tapi 2 tahun setengah lagi juga nikmat kubur lebih cepat. Pagi dan sore ditampakkan surga. Nikmat kubur tuh Bu mengalahkan nikmatnya dunia loh. Loh. Ayo, berubah nggak nih niatnya nih? Milih yang mana? Yang mana? Loh, Ibu ini suruh milih. Pilih yang 2 tahun setengah lagi husnul khotimah atau 25 tahun lagi husnul khotimah juga. Kok nggak milih? Harus milih. Kok pilih mana Bu? Nggak apa-apa, pilihan Ibu itu. Nggak ada. Karena sebenarnya baik ini, pilihannya kan baik ini. Ya nanti nggak seru dong. Kalau saya dulu Ibu nggak seru nanti. Pilihannya? Kok terserah ini Ibu suruh milih kok? Artinya gini loh Bu, ketika orang yang beriman, ketika orang beriman memilih katakanlah yang 25 tahun, itu jangan menjadikan kita lalai. Biasanya Bu, Ibu misalkan, hidupmu nggak lama lagi, ternyata kita bisa lebih maksimal 2 tahun setengah dimaksimalkan lebih baik daripada 25 tahun tapi nggak maksimal. Kan umur tuh nggak terlalu penting banyaknya Bu, tapi kualitas kita isi nggak? Contoh, saya sering ulang-ulang ini. 1 hari 1 malam alokasi waktu kita berapa menit? Nah iya, 1440 menit. Dari 1440 menit yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Dikirnya sama ngobrolnya lama mana? Ya Allah, ya Allah. Berarti kan kita nggak berkualitas. Kok bisa suuzon loh itu loh? Kenapa nggak positive thinking? Enggak, artinya Bu, ini pemanfaatan waktu itu maksimal. Bagi masalah 22 tahun setengah, 25 tahun lagi, itu kan kehendak Allah. Tetapi ketika kita hidup itu punya rancangan itu berbeda loh Bu. Kan orang yang punya rancangan itu contoh, pokoknya saya nggak akan melalui malam saya kecuali dengan tahajud. Ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam?
Kenapa ini perlu saya tanyakan? Berapa banyak orang yang rajin bangun malam cuman buka tutup keran? Kan nggak berkualitas. Gitu loh Bu ya. Jadi lebih-lebih kita sudah ada di kalau tahunnya dari 2000 ke 26 dan ini kita ada di bulan akhir Rajab dan lagi kaitannya dengan kita akan ibadah besar ya. Ramadan kapan? Ramadan kapan? Enggak, Ramadan kapan? Ramadan? Sebentar lagi. Loh, iya toh? Ramadan sebentar lagi, Ramadan sebentar lagi, nggak lama. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik, cukup ya mukadimahnya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Intinya, selagi kita masih diberi kekuatan, kesempatan, rezeki, umur, maksimalkan untuk melakukan yang terbaik dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Kunci kebaikan masih ingat? Kunci kebaikan? Apa itu kunci kebaikan? Bu Sulis, kemarin nggak datang, nggak lihat PR-nya. Padahal nggak ada PR loh Bu. Ya.